Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita hari ini boleh kembali ya dalam suasana ibadah. Biarlah setiap kita boleh memuji Tuhan di rumah masing-masing. Kemudian ya boleh bersama-sama mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, walaupun lewat video seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Kolose pasalnya yang keempat ayat 5 sampai ke 6. Dikatakan seperti ini: hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sebelum kita jemaat Mamre boleh mendengar firman Tuhan ini, boleh menolong belajar bersama-sama, baiklah kita tunduk kepada Tuhan untuk memohon hikmat daripadanya, agar kita diberi kemampuan memahami firman-Nya yang dahsyat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup di hari ini. Besarnya setiamu lah yang masih mengizinkan kami menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Media ini boleh ada, biarlah membawa kemuliaan bagi namamu. Dan hari ini belajar bersama-sama dengan segala keterbatasan kami tunduk kepada Tuhan. Dengan yang kami pakai, alat-alat ini, biarlah Tuhan tolong. Itu semua boleh kami pergunakan secara baik, maksimal. Dan itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Boleh juga memberkati, menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan, urapi kami semua, supaya kuasa-Mu yang boleh kami nikmati di dalam pembelajaran kami hari ini. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul bagi kita di hari ini adalah Mari Bersaksi. Saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh M. Haryanto, ditulis pada tahun 2010 sebenarnya, bulan 8, tentang sumpah saksi atau ahli pada penyidikan tindak pidana kehutanan. Menerangkan seperti ini, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara. Perhatikan dengan baik, suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Bapak Ibu Saudara, dengar, lihat, dan alami adalah suatu indikator bahwa yang bersangkutan paham, tahu perkara dengan jelas dan benar, tidak mereka-reka. Karena risiko dari saksi palsu bukan hanya memberatkan korban atau pelaku dalam persidangan, tetapi juga memberatkan dirinya sendiri dengan hukuman bagi dia sebagai saksi palsu. Latar belakang masalah di jemaat Kolose, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus sebenarnya sebagai sebuah respon kunjungan Epapras kepada Paulus yang memberitahukan permasalahan yang sedang ada di kota Kolose itu. Permasalahannya muncul adalah ajaran palsu itu berkembang biak, merajalela di kota Kolose, khususnya sudah mempengaruhi jemaat yang ada di Kolose. Ada 3 hal permasalahannya. Ini saya kutip dari Volkes punya tulisan dalam ensiklopedia Alkitab masa kini. Yang pertama, dia bilang begini: ajaran sesat memberikan tempat utama kepada kuasa-kuasa dari dunia, sehingga merugikan tempat yang seharusnya diberikan kepada Kristus. Ada di dalam pasal 2 ayat 18. Yang kedua, orang terlalu mementingkan ihwal lahiriah, hari raya, puasa, bulan baru, Sabat menjadi sesuatu yang utama. Ada di dalam pasal 2 ayat 16, sunat lahiriah bukan batinia lagi. Pasal 2 ayat 11,
Semuanya itu dikemukakan sebagai jalan yang benar melalui pengekangan diri dan penaklukan daging. Ini diklaim sebagai jalan yang benar. Yang ketiga, para guru penyesat membual bahwa mereka mempunyai filsafat yang tinggi. Mereka lah super. Hal yang paling tinggi ada bagi mereka. Siapa penganut ajaran sesat tersebut? Bapak Ibu Saudara, tema kitab Kolose adalah tentang keutamaan Kristus yang dijelaskan Paulus. Di situ adalah Kristus itu adalah Allah, pribadi kedua dari Allah. Ia gambar Allah, ia ikut dalam penciptaan, kepenuhan Allah ada di dalam Kristus itu. Kitab Kolose ini ditulis Paulus tujuannya pertama untuk memberantas ajaran palsu pastinya yang sedang berkembang biak tadi di dalam jemaat Kolose, di kota Kolose, yang berbahaya, yang sedang menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dalam ciptaan, penyataan, penebusan, dan gereja. Dan yang kedua, untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Dari tema dan tujuan di atas dapat diketahui bahwa ada dua gambaran orang di kota Kolose. Yang pertama, jelas orang yang tidak percaya. Ada ajaran palsu yang kemungkinan besar dianut oleh orang yang tidak mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Kalau saya bilang, belum disentuh oleh anugerah itu. Saya tidak mau mengklaim bukan orang pilihan Allah. Suatu saat mungkin dia disentuh oleh anugerah Allah itu. Orang yang belum percaya untuk menyesatkan orang yang sudah percaya. Orang yang belum percaya menyesatkan jemaat yang di Kolose. Yang kedua, orang percaya. Gambaran yang ada di kota Kolose itu orang yang tidak percaya. Yang kedua jelas orang yang percaya. Ini adalah sasaran dari ajaran penyesat tersebut. Jemaat Kolose yang ada di pasal 1 digambarkan adalah sasaran daripada penyesat tersebut. Jadi dapat dikatakan penganut ajaran sesat itu adalah mereka yang benar belum percaya kepada Kristus. Hal ini sangat paralel sebenarnya kalau kita melihat di pasal 4 ayat yang kelima ini. Hiduplah terhadap orang-orang luar. Dikatakan siapa orang-orang luar itu. Kalau kita melihat dari kala Yunaninya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah menyatakan sebuah gagasan atau prinsip yang benar. Ini disuguhkan dari, apalah saya bilang bahasa Yunaninya ini. Dari segi fungsinya lah, arti bahasa Yunaninya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan terjemahannya saya mau bilang di pasal keempat ayat kelima ini dia sedang mau bilang begini. Kalian hiduplah, jemaat hiduplah terhadap orang-orang luar, terhadap orang-orang yang berada di luar Kristus. Jelas surat ini ditujukan kepada jemaat Kolose dan dia berkata kalian hiduplah terhadap orang-orang luar. Sangat tidak mungkin kalau Paulus bilang kalian hiduplah kepada sesama jemaat. Tidak mungkin ya. Sangat mungkin orang luar ini adalah pengajar sesat tersebut yang belum percaya kepada Kristus. Orang dalam yang sudah ada di dalam Kristus, orang luar yang belum percaya kepada Kristus. Kepada orang luar ini Paulus sedang bilang hidup bersama-sama, berjalanlah bersama-sama dalam bermasyarakat, mungkin bersosialisasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan Mazmur 1 yang dituliskan oleh Daud? Dia bilang jangan duduk, jangan berdiri, jangan bersama-sama dengan orang fasik, nanti engkau kena kefasikannya. Itu di PL malah. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan Paulus sendiri yang menulis itu juga. Dia berkata pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Bapak Ibu Saudara, apakah ini bukan sebuah penyesatan yang ia sedang buat? Jangan engkau bergaul, jangan engkau duduk, jangan engkau bersama-sama orang yang tidak percaya. Nanti iman dan percayamu bisa terpengaruh. Sementara dalam kitab Kolose kepada jemaat Kolose dia bilang
hiduplah bersama-sama dengan mereka. Wah, agak sedikit sulit ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagi saya ini bukan kontras, ini tidak bertentangan sebenarnya, tapi ini hanya seperti sebuah kesulitan saja yang diangkat untuk kita menafsirkan dan belajar, dituntut belajar lebih giat ya tentang hal ini. Tetapi dari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengamati teks ini, mengamati perbandingan dari teks-teks yang saya bacakan tadi, saya merasa ada inti dari semua itu. Intinya adalah tidak rusak kebiasaan baik tersebut. Bukan intinya dari pergaulan itu, tidak. Tetapi hasil dari pergaulan itu apa? Jangan sampai rusak kebiasaan yang baik itu. Sehingga pertanyaan, hidup yang seperti apa sih yang harus kita jalani yang tidak merusak kebiasaan baik itu terhadap orang-orang luar? Saya menjawabnya dengan seperti ini. Hidup orang percaya harus menyaksikan Kristus dalam hidupnya. Hidup yang bagaimana yang menyaksikan Kristus yang tidak bisa merusak kebiasaan baik kita. Kebiasaan baik orang percaya itu. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah ini pasti kalau kita bergabung dengan siapa saja tidak akan pernah merusak keselamatan itu. Tidak akan pernah merusak kehidupan kita. Karena di dalam ini ada kawalan Roh Tuhan yang akan selalu beserta kita. Yang pertama, hidup dalam hikmat sebagai saksi Kristus. Hikmat, ensopia. Dalam hikmat dikatakan hubungan dengan kata kerja di dalam fungsi kata ini. Hubungan dengan kata kerja dapat diterjemahkan seperti ini. Dalam hikmat kalian hiduplah sebagai saksi. Hikmat itu adalah kapasitas dari Tuhan untuk menerapkan pengetahuan akan Tuhan dalam firman-Nya ke dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Dari konteks kita ini diketahui bahwa hikmat membuat anak-anaknya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pasal 1 ayat 9. Hikmat membuat kita hidup layak, berkenan kepadanya, memberi buah, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jelas hal di atas tentang hikmat itu menegaskan bahwa hikmat itu menjadikan anak-anak Tuhan hidup teratur dan tidak sembrono. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang preman di kota Medan yang sangat terkenal, pemegang bandar judi terbesar ya, tapi sudah almarhum ya. Nggak enak juga yang ngatai orang yang almarhum. Keterkenalannya bukan hanya dari sisi negatif Bapak Ibu. Dia preman bukan hanya negatif dikenal orang, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Pembangunan rumah ibadah, gereja dibantu, bahkan ia tak mau menyebut namanya sebagai penyumbang. Wah hebat, lebih hebat daripada orang percaya ya. Orang percaya di gereja kadang bilang, wah ini dari saya. Sangat baik bagi sekelompok orang. Dia, preman ini. Tapi kejam juga bagi sekelompok orang. Ini saya ambil dari M-News. Tulisan dari Imam Bakhtiar tanggal 1 Juli 2020. Yang dia kasih judul Good Father, Olo Panggabean. Yang sang dermawan, yang kejam dan disegani di Medan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, coba perhatikan. Apakah orang seperti ini dapat disebut berhikmat? Dia dermawan, tapi dia kejam. Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Hikmat yang benar dalam Kristus tidak untuk sebagian orang. Apalagi dari segi pandangan Kristus. Ada baik, ada buruk. Dikenal orang baik, dikenal orang buruk. Seakan-akan kebaikan dengan keburukan itu bisa bercampur dalam sebuah adonan. Wah, telur busuk, telur bagus dikocok dalam sebuah adonan, rasanya apa itu? Nggak enak ya. Ada mungkin yang mau makan? Jangan ya, nggak bagus itu. Tidak sembrono, tidak boleh sembrono Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hikmat itu harus utuh,
sesuai kehendak Tuhan. Tidak boleh sembrono agar pemberitaan atau kesaksian itu tidak sia-sia atau tidak berarti. Tidak boleh dicampurkan hal-hal yang baik dengan hal yang tidak baik. Ditegur sama Yakobus sebenarnya kita. Dari satu lidah, dari satu mulut keluar perkataan baik memuji Tuhan. Dari mulut itu juga keluar perkataan yang kotor. Hati-hati dengan itu. Tetapi hikmat itu menjadikan sesuatu itu benar berarti dengan cara dan tujuan yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Orang bijak bilang begini, Bapak Ibu. Tujuan benar, lakukanlah dengan cara yang benar. Itulah hidup dalam hikmat yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup sebagai saksi Kristus, hidup dalam hikmat sebagai saksinya. Tidak boleh hidup yang sembrono. Lakukan caranya benar. Lakukan untuk mencapai tujuan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana yang menyaksikan Kristus yang bisa tidak merusak kebiasaan baik kita. Yang kedua, ada dalam ayat 5b dikatakan, saya baca, pergunakanlah waktu yang ada. Hidup pergunakan waktu sebagai saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Ton kairon ex agorazomenoi. Partisip kini, dia dengan kala partisip ya, menyatakan tindakan yang waktunya bersamaan dengan yang dinyatakan kata kerja. Terjemahannya seperti ini yang saya buat. Kalian hiduplah mempergunakan, itu bisa diterjemahkan lain ya, mempergunakan bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ex agorazo yang sering kita dengar, yang berarti menarik keluar dengan menebus. Kata ini adalah metafora untuk memanfaatkan sebagian besar dari suatu kesempatan dengan membeli sesuatu dengan harga baik pada waktu yang tepat. Waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dan itu juga terbatas adanya. Waktu itu dia pemilik, kita hanya penikmat penjalan waktu ya. Dan makanya kalau kita penjalan waktu kita itu terbatas. Di dalam konteksnya memperlihatkan perilaku orang percaya yang sudah mengutamakan Kristus sebenarnya ini kepada jemaat. Maka pergunakan waktu itu berarti bagi saya ketika saya mempelajari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri yang terbatas ini, yang harus kita ambil, yang harus kita pergunakan, yang harus kita manfaatkan. Bukan sebagian Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya. Dalam satu lingkaran besar, dalam seluruh kehidupan kita, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, untuk menunjukkan saksi yang sudah benar-benar mengutamakan Kristus. Tidak ada waktu di mana orang percaya tidak menunjukkan bahwa Kristus yang utama dalam kehidupannya. Tidak ada waktu dia tidak menunjukkan itu. Sehingga kehidupan yang dimunculkan itu adalah benar-benar kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna, kehidupan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan saja, yang telah benar menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya main-main dengan anak saya lihat ada sebuah lagu ya di YouTube itu, mereka buka-buka dia. Saya buka dan lagunya seperti ini. Baby John ya, dalam Little Angel bahasa Indonesia. Aku mau seperti ayah gitu lagunya. Aku mau seperti ayah, dia baik, dia dan segala. Nanti buka di YouTube ya Bapak Ibu. Lagu anak-anak jadi. Lagu yang dinyanyikan Baby John itu adalah lagu karena kekagumannya kepada ayahnya. Kenapa dia kagum? Dia melihat kekaguman itu dari segi hal positif. Tidak ada sifat yang buruk yang diangkat di dalam lagu itu.
Tidak ada sifat yang buruk yang diangkat menjadi teladan atau tiruan di lagu tersebut. Semua contoh baik sehingga Baby John ingin seperti ayahnya. Si John itu mau seperti ayahnya. Ayahnya yang baik, ayahnya yang punya teladan, ayahnya yang sangat menyayangi mereka. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan kehidupan kita kepada Kristus. Tidak ada teladan atau contoh buruk yang Yesus berikan kepada kita, bukan? Semua contoh baik dan terpuji, bukan? Sepatutnya kita orang percaya seperti Tuhan kita yang sudah mengutamakan kita untuk diselamatkan, dan kita memunculkan keutamaan kita akan Kristus dengan mempergunakan semua waktu yang ada hanya untuk memberitakan Dia. Hanya untuk mempermuliakan Dia. Tidak ada sisi bagi saya lagi tempat. Tetapi sisi, tempat, waktu itu semua kapasitasnya ada bagi Kristus. Pergunakan waktumu, jalani waktumu, manfaatkan waktumu, manfaatkan waktu kita bersama. Waktu yang terbatas ini benar-benar menunjukkan hidup kita sebagai saksi yang hidup. Jangan saksi palsu, jangan saksi mati, tetapi saksi yang hidup, saksi yang benar-benar sudah mengalami karya keselamatan Kristus dalam hidup kita. Matius 12 ayat 33 berkata, dari buahnya pohon itu dikenal. Buah baik membawa pujian pada pohonnya, sementara buah buruk, hati-hati, bisa membawa image celaan pada pohon tersebut. Kehidupanmu yang baik, kehidupan kita yang benar, bisa membawa orang tertarik dan mempermuliakan nama Tuhan kita. Tapi kehidupan kita yang tercela bisa saja mencela Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang bagaimana yang menyaksikan Kristus yang tidak merusak kebiasaan baik dan benar yang sudah ada pada hidup kita. Hiduplah dengan penuh hikmat di dalam hikmat sebagai saksi Kristus. Hiduplah pergunakan waktu sebagai saksi Kristus. Yang ketiga, hiduplah dengan perkataan benar sebagai saksi Kristus. Ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kamu tahu, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata yang digunakan di situ adalah hologos, yang sering sebenarnya diterjemahkan firman atau perkataan. Dengan konteks penggunaan kata yang sama dalam Kolose 3 ayat 16 Bapak Ibu, yang menegaskan milik kepunyaan Kristus, perkataan itu. Perkataan atau firman Kristus. Dengan itu sangat baik menurut saya untuk dalam teks ini bahwa perkataan itu adalah perkataan miliknya Kristus yang harus diperkatakan jemaat Kolose, yang harus diperkatakan oleh orang-orang yang percaya. Dan semua orang yang sudah mengakui Kristus, selayaknya mulutnya, perkataannya hanyalah sebuah perkataan tentang Kristus, bukan tentang saya. Sehingga jika perkataan Kristus yang terucap, pasti perkataan itu mempermuliakan Kristus dan memiliki dampak sesuai tujuan yang Kristus mau. Dan sangat cocok dengan teks ini bahwa perkataan Kristus itulah yang harus diperkatakan oleh saksi Kristus tersebut, sehingga kesaksiannya bukan kesaksian palsu. Maksudnya saksi itu tidak sedang bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi saksi itu sedang bersaksi tentang yang ia alami, yang ia rasakan, yang ia dengar, yang ia lihat. Sosok subjek yang ia lihat, itu yang ia saksikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan itu juga harus punya karakter yang baik ya. Ada dua karakter di situ tentang perkataan itu. Yang pertama, karakter perkataan itu harus penuh dengan kasih. Kasih adalah sesuatu yang memberikan sukacita, kegembiraan, kesenangan, manis, menarik.
Secara teologi mengacu pada sifat, sikap, dan tindakan Allah dalam memberikan kebaikannya secara cuma-cuma kepada orang yang tidak berdaya dan tidak layak menerima. Dalam perjanjian baru ini sering diasosiasikan dengan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi kata-kata penuh kasih hanya untuk menjelaskan Kristus semata atau berorientasi pada pemberitaan Injil Kristus. Tidak ada kata lain tentang hal itu. Mulut kita harus kita pakai penuh dengan kasih memberitakan Injil Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, karakter kata-kata itu jangan hambar. Hambar, saya lihat tidak memiliki rasa, sama sekali tawar. Kata ini sering dipergunakan sebagai perbandingan dengan dari garam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kegunaannya kalau dilihat di Lukas 14 itu untuk pupuk, untuk rasa zaman sekarang. Ini menerangkan bahwa perkataan itu bukan perkataan yang tidak berguna yang harus diperkatakan oleh orang percaya, tetapi harus memiliki guna, dan gunanya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kata-katanya tidak hambar, kata-katanya bukan perkataan yang tidak bermanfaat, tetapi kata-katanya memiliki manfaat, memiliki guna, memiliki tujuan yang jelas, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan omong kosong yang sedang diucapkan, bukan perkataan-perkataan yang sia-sia yang sedang diucapkan, bukan perkataan-perkataan kotor, bukan perkataan maki yang sedang diucapkan, tapi perkataan-perkataan yang bisa mempermuliakan Tuhan. Itu yang harus kita ucapkan. Perkataan yang penuh kasih, bahwasanya kasih Kristus yang akan terus menyelamatkan, yang hanya kasih Kristus yang akan menyelamatkan kita melalui iman kita. Perkataan itu jangan hambar. Biarlah perkataan kita mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan perkataan kita dikatakan di situ, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita juga harus tahu memberi jawab. Bahasa Yunaninya adalah hapokrinesti. Adalah kata kerja infinitif untuk menyatakan akibat nyata atau buah dari tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja, Bapak Ibu. Perkataan penuh kasih dan tidak hambar membawa hasil. Si penyaksi, sang saksi itu dapat memberikan jawaban yang benar. Dengan kata lain, saya sederhanakan seperti ini. Dengan kata lain, jawaban yang diutarakan tersebut adalah jawaban yang benar. Ini berbeda dengan ketika orang memberikan jawaban benar akan menghasilkan sesuatu positif atau negatif. Beda, Bapak Ibu. Hasilnya adalah kita bisa memberi jawaban yang benar, bukan jawaban benar menghasilkan apa. Karakter kata-kata kita yang penuh kasih, karakter kata-kata kita yang tidak hambar, itulah hasilnya adalah kita tahu memberi jawaban yang benar. Kita tahu memberikan jawaban yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Bukan kalau kita mengatakan hal-hal yang benar, hasilnya ya kita dapat uang. Bukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi jawaban yang benar itu loh hasilnya. Hasil dari kehidupan kita, hasil dari perkataan kita, hasil dari iman kita. Kita tahu menjalani hidup yang benar. Kita tahu memberikan sesuatu yang benar. Kita tahu mengarahkan orang ke jalan yang benar. Kita tahu menarik orang ke jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang sedang bercerita. Ini sebenarnya kalau di Papua bilang, di kita orang bilang cerita omong kosong saja. Mereka berdua tinggal di perkampungan, Bapak Ibu, di pedalaman sana yang satu berkata, saya mendengar kapal putih. Lalu ia bertanya pada temannya si A, dia bilang begini, apakah kamu tahu kapal putih? Si B bilang, mereka berdua. Temannya pun menjawab, dia bilang, saya tahulah. Si A banyak. Bagaimana bentuk dan warnanya?
Dijawab pula lagi kan. Kapal itu besar dan putih warnanya. Namanya juga kapal putih. Oh, ini bagaimana baru? Kemudian si A lagi bilang, apakah semuanya putih? Si B dijawabnya pula lagi. Ya, semuanya putih. Tak ada warna lain. Sampai semua di dalamnya putih. Lalu si A dia tanya gini. Dari mana kau tahu? Kau tahu dari? Apakah kamu pernah melihat atau menaiki kapal putih itu? Si B terakhir dia tertawa, dia bilang, kapan kau pernah lihat saya keluar dari kampung ini? Sehingga kau pun berani bertanya tentang kapal putih itu kepada saya. Lalu keduanya pun tertawa. Ini namanya bicara omong kosong ya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ini cerita di pedalaman sana lah, yang bukan di kita ya Bapak ibu. Perkataan yang benar itu akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu, yang saya yakini dalam tuntunan Roh Tuhan. Ketika orang percaya benar-benar mengalami, merasakan, dan menghidupi ketuhanan Yesus dalam kehidupannya. Sehingga perkataan yang ia keluarkan itu benar-benar terpercaya sebagai saksi yang benar dan hanya untuk mempermuliakan Kristus saja. Bukan sesuatu yang ditanya jadi sok-sok tahu menjawab, ditanya ya dia jawab sembarangan. Bukan Bapak Ibu Saudara ya dikasih Tuhan. Sama seperti dua orang tadi, bukan yang seperti itu. Tetapi kalau benar-benar kita sudah mengalami Kristus, kata-kata kita akan penuh dengan kasih, kata-kata kita tidak akan hambar, dan sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang benar-benar terpercaya, bisa dipercaya oleh orang sebagai saksi yang benar, saksi Kristus yang benar bagi dunia yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan tertuju hanya untuk mempermuliakan Kristus saja. Mari bersaksi. Kesaksian kita tidak akan merusak kebiasaan baik yang sudah kita buat di dalam Kristus. Bergabung dengan orang luar sambil menjaga hidup kita tidak akan pernah rusak kehidupan baik kita kalau kita hidup dalam hikmat sebagai saksi Kristus. Bukan hidup yang sembrono yang Tuhan mau. Kalau kita hidup mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ambil semua kesempatan itu hanya untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Yang ketiga, hiduplah dengan perkataan yang benar sebagai saksi Kristus. Jangan katakan perkataan yang engkau tidak alami, tapi katakanlah engkau benar-benar sudah mengalami Kristus. Katakan itu kepada banyak orang, supaya orang lain juga boleh tertarik di dalam setiap perkataan dan kehidupan kita selama berada di dunia ini. Apapun resikonya, Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hidup kita benar-benar sebagai saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sekalipun dalam masa COVID, mari kita hidup sebagai saksi Tuhan. Jangan karena COVID kita semakin menurun iman kita, semakin bobrok kita, semakin kita nggak yakin penyertaan Tuhan ada bagi hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sembrono, tidak mau lagi menjadi saksi Kristus. Saya mau bilang, kalau itu terjadi bagi hidup kita, bagi hidupmu jemaat, Tuhan tak rugi, kau yang rugi. Bertahan setia kepada Tuhan. Biarlah hikmat Kristus memenuhi hidupmu. Biarlah waktu yang Tuhan beri engkau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan hidup yang engkau jalani, mulut yang diberikan Tuhan, hidup yang diberikan Tuhan, engkau boleh tunjukkan dengan perkataan dan hidup yang benar sebagai saksi Kristus. Amin. Kita tunduk, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya benar-benar kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Terkadang kami takut Tuhan. Terkadang hikmat itu pergi dari hidup kami. Terkadang kami merasa
hikmat itu menjauh dari kami. Ampuni kami. Biarlah hikmat daripada Kristus boleh terus kami mintakan, supaya hidup yang boleh kami jalani benar-benar hidup yang penuh hikmat, tetapi hidup yang penuh hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang penuh hikmat yang boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Waktu ini adalah waktu yang terbatas, kami juga tak tahu kapan waktunya kami akan kembali kepadamu. Bapa, tolonglah supaya waktu ini dengan semaksimal mungkin, dengan betul-betul maksimal kami pergunakan untuk boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Banyak orang boleh merasakan bahwasanya Kristus yang hidup itu menghidupi kehidupan jasmani yang sementara ini, supaya kami dikenal sebagai anak-anak Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang boleh melihat, tertarik di dalam setiap kehidupan kami. Mulut yang Tuhan titipkan bagi kami, biarlah kami pakai tidak dengan omong kosong, tidak dengan sia-sia, tidak untuk perkataan kotor, tetapi kami boleh memperkatakan mulut ini perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang benar di dalam kehidupan ini, supaya hasil dari kehidupan kami, hasil dari perkataan yang boleh kami pelajari, perkataan yang berkarakter kasih, yang tidak hambar, perkataan yang boleh memiliki rasa, hasilnya kami boleh memperkatakan yang benar, apapun resikonya. Yakinkan kami, Tuhan beserta kami. Resiko itu tidak akan pernah membuat nyali kami ciut untuk menjadi saksi Kristus. Tolong kami, tolong hamba-Mu, tolong jemaat-Mu. Kasih setia Kristuslah menolong, menaungi, bahkan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dari penyakit COVID ini sekalipun. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa kepadamu, biarlah kasih setia Kristus memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang ada menonton video ini. Berkat damai sejahtera, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus melingkupi, menyertai, mengawal jemaat Tuhan sekarang, kekal, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, aku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih buat kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.